Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap desa di Indonesia memiliki apotek dengan harga terjangkau. Presiden menyatakan target ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun 80.000 koperasi di setiap desa untuk mendorong perekonomian desa. Ya, Presiden menegaskan harga obat generik yang dijual di apotek desa harus lebih murah atau sepertiga dari harga obat di pasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo setelah melakukan panen raya serentak di Majalengka, Jawa Barat, Senin 7 April 2025. Ya, Safira, sebelumnya kita sudah dengar juga ya, Presiden ini memang telah memutuskan untuk membentuk koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Dan apotek dengan harga obat terjangkau ini juga masuk menjadi bagian dari rencana tersebut. Betul sekali, jadi keputusan soal koperasi merah putih ini diambil dalam rapat terbatas ya pada 3 Maret. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi nih Aneke, Menko Bidang Pangan Pak Zulhas ini sebelumnya menyatakan ya kalau koperasi akan dibangun di 70.000 desa dan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Iya, betul sekali, Safira. Dan Ya. untuk pendanaannya diinfokan pula akan memanfaatkan dana desa yang sudah ada serta didukung himpunan bank milik negara atau Himbara dengan skema cicilan 5 tahun. Jadi memang ini peluangnya besar sekali ya, Safira. Ya, nantinya jadi memang tiap desa ini diperkirakan akan dapat anggaran sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah. Wow, dan obat terjangkau untuk masyarakat desa. Idenya ini sebenarnya menarik sekali ya. Iya. Kita harapkan ini akan langsung terlihat begitu dengan kesehatan para penduduk desa. Jadi memang Aneke, selain menggerakkan roda ekonomi di daerah, kebijakan ini juga mengatasi kesenjangan akses gitu ya di kota dan juga di daerah. Iya, apalagi seperti di daerah-daerah pelosok, misalnya di pegunungan Papua, yang kalau dari data BPS tahun 2024, hanya ada 8 desa atau kelurahan yang punya sarana kesehatan apotek. Ini kan berbahaya sekali ya sebenarnya, Safira. Betul, malah sebenarnya ini berbanding terbalik ya dengan di Jawa Tengah misalnya Aneke. Jadi kalau misalkan kita lihat yang punya 2.903 desa atau kelurahan dengan apotek. Lalu di Jawa Barat ada 2.589 desa atau kelurahan dengan apotek. Nah, kita tunggu ya nanti Ya, seperti apa realisasinya. Semoga tidak terhalang efisiensi. betul. Dan kita harapkan untuk rakyat ini benar-benar bisa tepat sasaran dan juga menjangkau wilayah yang memang benar-benar membutuhkan. Kita akan beralih ke informasi lain ya, Safira. Betul sekali Aneka, selanjutnya masih ada informasi menarik lainnya dari domestik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan, energi dan air jadi kunci pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Presiden, hal tersebut sejalan dengan prediksi PBB mengenai persoalan food, energi, water yang sedang dihadapi dunia. Presiden juga menyinggung soal pilihan anak petani di Indonesia yang meninggalkan desa karena kehidupan petani yang identik susah. Presiden menekankan komitmennya membuat petani Indonesia hidup makmur. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam wawancara bersama 6 jurnalis senior di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 7 April 2025. Nah, kalau kita bicara kali ini soal anak-anak petani yang memilih profesi lain, data dari BPS di tahun 2023 ini menunjukkan kalau 6,18 juta orang dengan usia 19 hingga 39 tahun ini memilih menjadi petani, alias jadi petani milenial. Jadi kalau dilihat dari angka ini cukup besar loh, tapi kalau dilihat dari persentase jumlah petani, sebenarnya angka ini tidak besar, yakni hanya 21,93% saja. Betul, ini sejalan ya dengan pernyataan Presiden yang bilang kalau perkembangan selama 30 hingga 40 tahun menunjukkan nih banyak anak petani yang nggak mau jadi petani, Aneke. Iya, ujung-ujungnya ya balik lagi ya, Safira, nih Ya. karena kesejahteraan yang membuat generasi selanjutnya ini memilih profesi yang relatif lebih menjanjikan. Nah, sebenarnya Presiden juga sempat menyinggung nih soal rantai pasok pupuk yang berdampak ke penghasilan petani itu sendiri. Iya, Presiden juga bilang kalau fenomena petani di negara agraris ini jadi korban sistem. Ya, jadi persoalan-persoalan seperti ini harus dipastikan secara tuntas sebenarnya, Ana ya. Iya, betul sekali. Apalagi pemerintah ini juga punya target swasembada pangan. Kita Betul. tunggu seperti apa ya. Emang, jadi tujuannya memang mencapai target tersebut begitu ya, tentu butuh sumber daya manusia yang juga mumpuni sebenarnya dan juga sistem yang memudahkan produksi petani. Betul sekali, Indonesia ini butuh generasi penerus yang mumpuni untuk sektor pertanian agar memang kita bisa menciptakan ketahanan juga dari sektor tersebut. Betul, jadi kita lihat nanti ya bagaimana pemerintah ini memastikan kalau regenerasi dan produksi pertanian bisa mencapai target yang dicanangkan.
Iya, kita ke informasi lainnya, Safira, dari domestik kali ini dari mancanegara. Pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan penjelasan setelah mereka menerapkan tarif timbal balik sebesar 10%, khususnya untuk wilayah di dekat Antartika yang diketahui hanya dihuni oleh penguin. Keputusan ini sontak memicu sindiran dan candaan dari berbagai pihak. Pasalnya, wilayah yang dimaksud yakni Kepulauan Heard dan Kepulauan McDonald yang tidak memiliki penduduk manusia. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick lantas menjelaskan alasan dibalik keputusan Trump yang turut memalak dua kepulauan tersebut. Menurutnya tarif dilakukan untuk menutup celah dalam sistem perdagangan global. Trump ingin memastikan bahwa setiap sudut terpencil di dunia tetap dikenakan tarif global. Kepulauan Heard and McDonald yang tak berpenghuni juga dipastikan tak bisa bersembunyi dari serangan tarif global. Wilayah Australia di Samudra Hindia subantartika juga dikenai tarif 10% atas semua ekspornya meskipun kepulauan es itu tidak memiliki penduduk sama sekali. Rangkaian titik laut di seluruh dunia termasuk Kepulauan Cocos Australia dan Komoro di lepas pantai Afrika juga dikenai tarif baru sebesar 10%. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengumumkan pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam tarif timbal baliknya pada mitra dagang utama Amerika Serikat, bahkan dalam menghadapi aksi jual di pasar saham global. Selain bea masuk dasar 10% pada semua barang impor, Trump mengumumkan pungutan yang lebih tinggi pada impor dari 57 negara yang akan diberlakukan mulai 9 April 2025. Iya, Ana, kamu udah dengar belum berita paling absurd minggu ini yang benar-benar nggak masuk akal? Iya, masa pulau yang cuma dihuni penguin ini juga kena tarif ya, Safira? Betul. Menteri Perdagangan Amerika Serikat bahkan bilang tarif itu untuk menutup celah di sistem perdagangan global. Jadi katanya bahkan sudut paling terpencil pun ini tidak boleh lolos dari tarif global. Jadi kayaknya Trump ini benar-benar tidak mau ada satu batu es pun yang ketinggalan. Jadi kalau kita lihat saat ini kondisinya, jadi kasihan penguinnya ya, baru mau ekspor salju langsung kena pajak. Jadi, tapi serius ya, kalau ini tuh menunjukkan bagaimana agresifnya kebijakan dagang Trump yang sekarang. Bahkan laut lepas dan pulau kosong pun dianggap punya potensi perdagangan. Jadi kayak bener-bener dicari-cari ini mana. Jadi nggak boleh ada yang nggak kena pajak dari Trump. Padahal beneran tidak ada ekspor dari sana juga dan tidak ada pabrik, tidak ada pelabuhan bahkan begitu ya. Cuma ada salju, batu, sama penguin gitu ya, tapi tetap aja masuk dalam daftar. Bahkan pulau-pulau kecil kayak Cocos dan Komoro ini juga kena tarif 10%. Wah, memang dunia perdagangan semakin surreal ya. Mungkin sebentar lagi kita juga akan dengar alien mungkin di Mars akan kena pajak impor misalnya. Bisa jadi, tapi yang jelas langkah Trump ini bikin banyak negara makin waspada dan mungkin penguin juga khawatir. Penguinnya udah mulai anxiety ya. Penguin pun harus belajar ekonomi global dari sekarang.